warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu yang Allah ciptakan, akan tetapi tidak semua waktu Allah muliakan. Banyak malam Allah jadikan, akan tetapi tidak semua malam Allah muliakan. Kalau seandainya kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia, maka hidupkanlah malam-malam mulia. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, maka carilah pada waktu-waktu mulia. Berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, kita baca kitab-kitab para ulama, ada beberapa malam yang mulia. Pertama, malam mulia itu adalah malam Jumaat. Kenapa malam Jumaat mulia? Karena pada malam Jumaat merupakan kita menyambut hari Jumaat sebagai hari yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa Jumaat itu mulia? Karena alam ini diciptakan Allah hari Jumaat. Dan kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumaat. Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah pada hari Jumaat. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam untuk tinggal di dalam surga hari Jumaat, dan beliau dipindahkan dari surga ke bumi juga hari Jumaat. Kalau Bani Israel mulia bagi mereka hari Sabtu, dilarang bagi Bani Israel untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Bagi kita umat Islam, umat Muhammad, dalam sejumaat, hari Jumaatlah yang paling mulia. Dari hari Ahad, Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu, sampai Minggu, yang mulia Jumaat. Maka di antara yang dianjurkan Nabi untuk menghidupkan malam Jumaat dengan bacaan-bacaan Al-Quran seperti suratul Kahfi dan surah Yasin dan ibadat-ibadat yang lain. Kemudian yang kedua, malam mulia adalah malam nisfu Sya'ban. Bahkan bulan Sya'ban itu sendiri mulia. Kata Nabi, ada satu bulan, bulan itu terletak antara Rajab dan Ramadan. Bulan itu sering dilalaikan oleh manusia. Wa huwa syahrun turfa'ul a'malun nas ila rabbil alamin. Padahal pada bulan itu malaikat melapor amalan tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kilas balik. Setiap hari malaikat melapor kebaikan kita, apa yang kita lakukan selama sehari semalam 2 kali. Ketika subuh sekali, asar sekali. Berganti malaikat itu dikala asar dan dikala subuh. Usai subuh berangkat malaikat malam melapor kepada Allah. Lalu Allah bertanya, hai malaikatku, apa yang sedang dikerjakan oleh hamba-hambaku di muka bumi? Malaikat menjawab, ada ya Allah, di antara mereka yang salat subuh, di antara mereka salat fajar ya Allah, di antara mereka tadarus Al-Quran ketika aku berangkat melapor kepadamu. Akan tetapi ada hamba-hambamu ya Allah ingkar kepadamu, dia tidak ibadah ya Allah. Lapor malaikat dikala subuh hari. Dikala asar malaikat siang lapor kepada Allah. Apa yang kita lakukan dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian fi kulli jum'atin marrataini, dalam setiap Jumaat amalan kita dilapor oleh malaikat kepada Allah 2 kali. Yaumul isnaini wa yaumul khamisi, hari Senin dan hari Kamis. Lalu kata Nabi, fa ahibbu ay yu'rida amali wa ana shaim, dan aku sangat senang tatkala amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala aku sedang berpuasa. Itulah di antara fadilah orang puasa Senin Kamis. Kemudian dalam setahun diangkat amalan manusia pada malam nisfu Sya'ban, maka dianjurkanlah pada malam nisfu Sya'ban untuk dihidupkan dengan bacaan Al-Quran, dengan sedekah, dan dengan ragam aktivitas ibadah lainnya. Kemudian yang ketiga, malam mulia adalah malam Qadar. Kenapa malam Qadar mulia? Karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Kilas balik, 3 fase Allah turunkan Quran. Pertama, Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfud. Kapan diturunkan? Kata Imam Az-Zarqani, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Berapa lama Al-Quran di Lauhul Mahfud? Kata Imam Az-Zarqani, wallahu alam, tidak ada yang tahu, dan itu perkara gaib. Cukup kita mengimani saja bahawa Allah turunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfud. Digambarkan Allah dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Lalu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit yang paling dekat dengan dunia. Kapan Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah? Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, surah yang sering dibacakan oleh imam-imam kita di kala tarawih, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran seluruhnya pada malam Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan digambarkan Allah, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang berbahagia, pada saat Al-Quran diturunkan, tanazzalul malaikah, malaikat pun turun. Ketika Quran diturunkan, malaikat turun, keberkahan juga turun. Maka dimanapun Al-Quran dibacakan, disitulah akan turun keberkahannya. Baca Quran di masjid, turun berkah di masjid. Baca Quran di manasah, turun berkah di manasah. Baca Quran di rumah, turun berkah di rumah. Baca Quran di kantor, di mana saja, turunlah keberkahan di sana. Kenapa Mekah Madinah mulia? Salah satu sebabnya karena di sana diturunkan Al-Quran. Kenapa rumah kita mulia? Karena rumah kita di sana banyak kita baca ayat-ayat Al-Quran. Kenapa HP kita mulia? Karena di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Kenapa orang mulia? Karena di jiwanya, di dadanya, di pikirannya, di akalnya, di otaknya, di kepalanya ada Al-Quran. Kenapa kita mulia malam ini? Karena ada Al-Quran di kepala kita, minimal surah Al-Fatihah. Mulialah kita karena Al-Quran itu. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang berbahagia, lalu Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Kapan pertama kali diturunkan? Yaumal Furqan, yaumal taqal jama'an. Digambarkan Allah dalam Al-Quran, yakni pada hari bertemunya 2 pasukan, kaum musyrikin dan kaum muslimin. Kita kenal dengan nama Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Sehingga ayat pertama kali diturunkan Allah dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi, yang diturunkan oleh malaikat Jibril, yakni pada 17 Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Berapa lama Quran diturunkan? Selama dakwah Nabi 23 tahun. Nabi berdakwah 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Bila dibulatkan lamanya Quran turun berangsur-angsur 23 tahun, yang populer di masyarakat kita adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Berapa banyak ayat yang diturunkan? 114 surat. Berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? Khilafiyah, beda pendapat para ulama. Ulama Madinah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.217 ayat.
Ulama Makkah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.219 ayat. Ulama Basrah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.229 ayat. Ulama Syam mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.204 ayat. Ulama Kufah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.236 ayat. Ulama Nusantara mengatakan meliputi Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat. Dah yang betul dengku, yang betul bilang gero. Baik tanya lah dom muno atago bilang handa patih draw de bio de bilang. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan bahawa malam Qadar mulia. Salah satu sebabnya pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Yang keempat, malam mulia itu adalah malam hari raya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada malam hari raya, pada hari raya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Malam murah rayanya malam mulia. Malam murah raya malam mulia. Baik sampai malam murah raya lalai. Baik sampai kita nyo malam murah raya lalau. Baik sampai malam murah raya lalau ngan kuih urino. Baik sampai tanyo agam kepala rumah tangga lalau ngan bajai baru. Kan hanjit belah baru. Kan hanjit belah bajai baru. Laisal aid man labisal jadid wa innal aid man ta'atu tazid. Bukanlah orang yang berhari raya yang memakai baju baru, akan tetapi orang yang berhari raya yang sesungguhnya adalah orang yang menambah ketaatannya. Mestinya baju baru, akai pi baru. Ijakrong baru, akhlak baru. Baju koko baru, baju koko baru, mestinya akai baru, buat baru. Baik sampai baju baru, akai hana baru. Baik sampai ilmu baru, tapi akhlak hana baru-baru. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Mestinya inilah yang ingin disampaikan oleh Ramadan, agar kita berubah menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Bila sebelumnya maksiat, lalu kita menjadi hamba yang taat. Bila sebelumnya malas ibadah, kita termasuk golongan yang rajin ibadah. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kemuliaan, di antaranya carilah kemuliaan pada malam-malam tersebut. Apalagi kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Dan ini kesempatan bagi kita untuk menjemput keberkahan, untuk menjemput kemuliaan, sehingga kita menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.